ketemu lagi di Melipir Gambleh. Oke, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas sedikit soal berapa sih biaya hidup buat tinggal di Malaysia. Jadi nanti aku bakal ngebahas ya teman-teman, buat rincian, kurang lebih sih, nggak rinci-rinci banget lah ya. Ya punya gambaran aja buat berapa sih biaya hidup buat tinggal di Malaysia. Yuk ikutin aja pokoknya obrolannya ya. Disclaimer teman-teman, untuk masalah biaya hidup ini akan menggunakan POV-ku sebagai gambaran buat teman-teman aja. Aku tinggal di Selangor dan kawasanku bisa dibilang kawasan yang tengah kota dan lumayan cukup mahal karena memang di sekelilingnya itu banyak universitas-universitas gede ya. Kalau di Indonesia kan biasanya dekat universitas, kalau biaya hidup atau apa mungkin lebih murah ya. Nah kalau di sini kayaknya lebih mahal sih ya teman-teman. Tapi nanti aku akan coba ngasih seril mungkin. Aku nggak mau mengurang-urangin, mungkin malah akan terdengar agak lebih mahal. Tapi tujuannya apa? Biar teman-teman ada gambaran deh, kemungkinan buruknya itu bisa habis segitu buat tinggal di sini. Tapi sekali lagi ini sehari-hari atau bukan sehari-hari. Ini yang biasanya harus aku keluarin sebulan, walaupun nggak eksak sama lah, tapi gambarannya kurang lebih itu bisa lebih sedikit juga, tergantung kita. Balik lagi hidupnya, makannya dan sebagainya, itu balik lagi ke masing-masing. Cuma sekali lagi ini sebagai gambaran untuk teman-teman. Kalau misal kondisinya kalau misal mau kerja di sini atau mungkin lagi negosiasi buat kerja di sini, ini untuk gambaran aja. Oke, yang pertama kita ngebahas soal tempat tinggal ya teman-teman. Mungkin di video sebelumnya kalau teman-teman udah pernah lihat, nanti linknya aku taruh di bawah. Soal tempat tinggal itu sebenarnya aku pernah bikin video yang ngebahas soal gimana sih persiapan tinggal di sini, dan salah satunya adalah si tempat tinggal. Oke, untuk di sini aku kasih gambaran buat tinggal di kondo, karena kebanyakan memang di sini, termasuk aku sendiri itu tinggal di kondo karena itu hitungannya adalah yang paling affordable dan paling banyak, terus paling mudah dicari juga. Jadi aku menggunakan kondo. Untuk biaya di kondo sendiri itu akan membutuhkan biaya sekitar 550 paling murah yang pernah aku lihat ya teman-teman. 550 sampai dengan tempat tinggal itu ya banyak lah, bisa 1000-an lebih, tapi paling murah waktu itu aku lihat 550. Cuman itu kamarnya bakal kecil banget dan aku nggak cukup yakin sih buat teman-teman bakal betah tinggal di tempat itu, karena ya balik lagi kan kita di sini butuh kamar itu kan buat istirahat ya, buat kita recover dan sebagainya. Jadi memang harus kamarnya agak lebih gedean, dalam artian proper aja sih. Waktu itu aku dapat tempat tinggal itu di 650 itu kamarnya udah lumayan gede. Dan untuk informasi, di kondo sendiri atau di sini itu biasanya 650 itu udah include sama listrik, kemudian udah dapat air dan sebagainya. Intinya tinggal masuk aja deh. Biasanya dia udah ngasih kasur, kemudian ada almari juga. Jadi enak sih teman-teman buat teman-teman. Dan kalau misal tinggal di kondo, agak ngebahas sedikit lah ya, itu akan ada dapur bersama, ada kulkas juga. Jadi kalau teman-teman ingin masak atau sebagainya itu bisa juga. Jadi kalau untuk tempat tinggal aku ambil harga sekitar 650 sampai dengan 700 lah. Sekali lagi ini karena aku tinggal di Selangor ya, yang agak di kota. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, aku udah nyiapin catatan nih kebetulan buat makan sehari-hari.
Nah, kita itu kan makan ada yang sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, biasanya di sini aku sekali makan, ini termasuk minum ya, itu akan habis sekitar 10 sampai 15 ringgit. Teman-teman, itu balik lagi bisa lebih murah atau mungkin lebih mahal. Tapi itu tergantung lauk dan sebagainya, tapi biasanya aku akan habis sekitar 10 sampai 15 ringgit itu udah makan dan juga minum. Bener sih, ada juga nasi lemak yang harganya cuma 2 ringgit satu. Nasi lemak itu kalau di Indonesia itu kayak, kalau di Jawa itu sego kucing. Jadi emang nasi kecil gitu, ada sambalnya, ada telur rebusnya setengah gitu, terus ada ikan asinnya. Itu nasi lemak biasanya di situ. Nah, itu bisa dapat 2 ringgit. Cuman di tempatku ini emang agak effort dan butuh jalan jauh buat nyari nasi lemak. Jadi aku nggak masukkan ke hitungan karena memang termasuk orang yang cukup mager ya untuk bergerak nyari makan. Jadi aku kasih gambaran 10 sampai 15 ringgit. Itu tuh biasanya makanya tuh dapat minum satu dengan ukuran yang medium. Terus dapat makanan itu bisa ayam penyet atau mungkin bakso atau nasi campur. Waktu itu aku pernah share yang aku beli ayam penyet, itu kan sebenarnya cuma sekitar 7-8 ringgit kan, cuman itu baru makannya doang, belum sama minumnya. Kalau mau bawa minum sendiri bisa lebih hemat, tapi gitu balik lagi 10 sampai 15 ringgit aku budgeting untuk sekali makan, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada internet. Nah, internet sih, bahasa Indonesia internet. Untuk SIM card providernya ya, biasanya itu akan membutuhkan paling murah yang aku lihat sekitar 35 sampai 50-an lah untuk budgeting internet. Nah, enaknya di sini kalau misal kita beli si paketan internet ini, biasanya itu udah include juga sama call. Tapi kan call bisa lewat WA ya sekarang ya. Ya, lupakanlah. Intinya kalau buat paket internet itu 35 sampai 50 ringgit. Tapi itu nanti menyesuaikan paket dari teman-teman sih, karena itu biasanya memang ngikutin tuh dari speednya, kecepatannya. Bisa sih murah, cuma nanti kalau misal lambat, kita emosi nanti marah-marah ke orang, nanti dosa. Ya, kita ambil yang memang standar aja, normal aja lah, jangan murah-murah banget. Bukannya nggak hemat ya, cuman memang karena kita kan nanti kemana-mana atau butuh koneksi internet itu kan penting ya. Jadi kalau saran aku memang cari yang range-nya itu yang jangan murah-murah banget, cari speed yang standar lah. Itu kalau untuk di internet. Terus selanjutnya ada belanja bulanan. Nah, belanja bulanan itu sebenarnya tergantung kebutuhan dari masing-masing orang sih ya. Mungkin ada yang bisa pakai sabun itu bisa tahan lama. Ada orang yang mungkin mandi sehari sekali. Saya kadang begitu, mandi sehari sekali. Atau mungkin teman-teman yang mungkin sering mandi sehari bisa sampai 3 kali, mungkin sering keramas gitu kan. Nah, itu sebenarnya kebutuhan masing-masing sih teman-teman kalau untuk belanja bulanan. Tapi biasanya aku habis di sekitar kalau sebulan untuk belanja kebutuhan ya, termasuk kadang beli mimian atau mungkin nugget dan sebagainya, telur atau mungkin susu, sereal dan sebagainya, itu aku biasanya habis sebulan itu sekitar 150. Ini aku nggak tahu karena mahal atau mahal banget itu karena aku tinggal di sini atau gimana ya. Cuma aku memang belanjanya di salah satu groceries. Mungkin kalau misal teman-teman udah sampai di Malaysia, ini bukan promo sekali lagi. Saya tidak disponsori, tapi kalau sponsornya mau masuk, alhamdulillah. Aku biasanya belanjanya di Jaya Grocer karena kebetulan memang di Jaya Grocer itu kan banyak di sini. Jadi mungkin Jaya Grocer itu kalau di Indonesia kayak Hypermart, ya mungkin kalau di Indonesia kayak ada Mirota, Pamela, kayak gitu. Jadi memang belanjanya di sana. Harganya nanti kapan-kapan deh aku coba kasih lihat gambaran ke teman-teman. Ini harga-harganya tuh gimana. Cuma aku biasanya memang 150 ringgit sih. Itu bisa lebih, bisa kurang. Tapi biasanya aku budgetin sekitar 150 ringgit untuk belanja bulanan. Tergantung sabun, kebutuhan lainnya lah. Itu. Terus yang terakhir adalah kebutuhan darurat ini teman-teman.
Kalau misal teman-teman mau nongkrong atau jajan, bukan nongkrong sih. Kalau misal tiba-tiba sama teman-teman dia nongkrong, mau main keluar, makan keluar, atau mungkin nyari festival-festival atau nyari Indonesian food kayak video-videoku yang sebelumnya bisa dicek di channel saya. Itu ada. Jadi di sana ada nasi Padang atau apa, dan itu mungkin agak pricey, walaupun balik lagi sih tergantung restorannya dan sebagainya itu. Tapi biasanya aku budgeting mungkin sekitar 150 ya, karena sekali jalan itu belum termasuk kalau misal kita harus naik Grab. Bisa sih naik transportasi umum kayak di videoku promo lagi, itu bisa juga. Cuman kadang ada yang memang agak tidak terjangkau, dalam artian itu kita bisa naik LRT BRT tapi turunnya agak jauh dan jalannya lumayan jauh juga, akhirnya harus pakai Grab. Nah itu masuk ke budgeting, jadi sekitar kalau aku biasanya 150 sih buat sebulan. Itu bisa bukan cuma sekali nongkrong ya teman-teman, selama sebulan ya bisa entah 4 atau 5 kali nongkrong, karena kan nongkrong nggak selalu harus mahal ya, tapi itu biasanya di luar dari budget makan sih, atau mungkin lebih banyak keluarnya ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi tadi gambarannya, cuman sharing-sharing juga sedikit di sini untuk teman-teman. Kalau misal kita mundur ke belakang yang masalah belanja bulanan, itu ada yang namanya kedai Aceh. Kedai Aceh itu kayak di sini nyebutnya kedai Aceh. Aku nggak tahu kenapa disebutnya ini kedai Aceh, bukan kedai Bandung atau kedai Jogja atau mungkin kedai Samarinda. Aku juga nggak tahu. Tapi di sini disebutnya kedai Aceh. Itu kayak toko kelontong. Dan biasanya itu di sana lebih murah-murah sih teman-teman. Kalau misal yang mungkin mau ekspor dan nyari, mungkin di sekitar tempat tinggalnya juga ada si kedai Aceh, itu bisa belanja di sana, itu murah. Cuman kebetulan memang di tempat tinggalku itu agak jauh kemana-mana ya, jadi memang agak susah, akhirnya harus belanja di semacam ya grocery supermarket kayak gitu sih. Tapi ada kedai Aceh, ada juga kedai Eko namanya, kedai Eko. Nah di sana itu semua serba Rp2, jadi apapun barangnya, hampir semua atau emang semuanya, pokoknya tuh kayaknya 90% atau 95% itu harganya cuma Rp2. Itu mau permen, mau makanan, mauan, semuanya tuh harganya tuh emang sekitar bukan sekitar sih, emang Rp2 di kedai Eko. Cuma memang nggak di semua tempat sih. Nanti teman-teman kalau misal tinggal di sini coba di search aja kedai Eko, ECO, Eko Charlie Oscar. Wah, Eko cari Oscar, Eko, kedai Eco pokoknya tulisannya Eko. Nah di situ tuh bisa buat referensi juga buat teman-teman kalau misal mau belanja di sana, serba Rp2 ya. Kurang lebih kayak gitu sih ya kalau untuk dana-dananya. Kalau untuk darurat kesehatan, alhamdulillah aku sih ada asuransi dari kantor atau dari company. Jadi aku nggak harus split untuk biaya ke rumah sakit sih, jangan sampai sakit lah, nauzubillah. Cuman memang aku agak enaknya di company aku itu ngasih si asuransi, jadi untuk dana kesehatan itu aku lebih aman sih teman-teman. Terus kalau misal ini untuk gambaran, aku sekali periksa itu di klinik ya, kita ngomong klinik ya, bukan di rumah sakit, itu habis sekitar bisa sampai 90 sampai 100-an ringgit. Jadi kalau misal nggak ada yang insurance, kalau saran aku sih mungkin harus ada dana kesehatan bisa sampai 200-300 ringgit sih, karena mungkin itu harus daftar dan sebagainya. Itu aku agak kurang tahu sih teman-teman untuk masa itu. Nanti mungkin aku coba sharing dengan teman-teman lain yang nggak ada insurance, mungkin untuk daftar ke klinik dan sebagainya itu butuh berapa. Karena balik lagi, kita ini kan foreigner ya, expat bahasa kerennya. Jadi kalau masuk sini emang pasti akan kena harga yang lebih mahal daripada warlock sih atau akamsi. Jadi memang harus dipersiapkan kayak gitu. Nah kalau misal kita hitung-hitung ya teman-teman, untuk pengeluaran tadi itu habisnya berapa. Yang pertama itu tempat tinggal kita ambil 650. Makan kita ambil paling mahal Rp15 sekali makan. Sehari anggaplah kita 2 kali makan. 2 kali 15, 30. 30 kali 1 bulan 30 hari ada di 900. Terus internet 35 sampai Rp50 kita ambil 50. Belanja bulanan 150, jajan 150. Jadi kalau misal dihitung
itu habis di angka 1.900. Mahal? Mahal. Jelas, itu kalau mungkin dirupiahin dengan konversi sekarang, anggaplah ini sekitar di sekarang itu 3.300 lah ya. 3.300 itu kurang lebih di 6.270.000. Itulah kurang lebih gambaran biaya hidup buat tinggal di sini. Tapi disclaimer sekali lagi, bukan disclaimer, untuk informasi itu balik ke masing-masing, dan itu juga bukan pengeluaran eksak atau pengeluaran pasti yang pasti aku keluarkan segitu untuk kehidupanku sendiri. Itu kadang aku bisa lebih dari itu kalau misal kondisinya lagi hemat atau lagi makannya makan yang simple, atau mungkin masak Indomie seleraku, Indomie masuk sponsor, atau mungkin dengan telur atau masak sendiri beri beras, itu kan juga bisa menghemat ya teman-teman. Cuman ini adalah gambaran untuk orang-orang mager yang malas masak, pengen jajan, malas jalan. Itu kurang lebih sekitar yang di prepare mungkin sekitar 1.900-an ringgit selama sebulan termasuk tempat tinggal. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ada yang kelewat gak ya? Kayaknya sih sejauh ini belum ada ya. Kalau misal teman-teman ada yang mau ditanyain soal berapa sih biaya ini, biaya itu, biaya ini, itu bisa komen di bawah aja. Nanti kalau misal banyak yang mau ditanyain soal gambaran biayanya kira-kira berapa, nanti aku bakal bikin video lagi, nanti aku bakal sharing lagi, aku cari info lagi soal berapa sih kira-kira untuk biaya hidup di sini. Ya, kurang lebih kayak gitulah ya teman-teman, untuk gambarannya berapa biaya hidup di sini. Tapi ya itu tergantung kehematan teman-teman, tergantung seberapa mager teman-teman, bisa lebih mahal, lebih murah, dan satu lagi yang paling penting tergantung di mana teman-teman tinggal. Karena semakin teman-teman di kota itu biasanya semakin mahal. Kalau mungkin agak di pinggiran dan banyak pemukiman atau banyak warung, tempat-tempat makan, itu biasanya bisa lebih murah. Ya itu lah pokoknya lah ya. Apalagi ya, pokoknya itu aja. Nanti ketemu lagi di video-video konten-konten lainnya yang kita akan bahas soal selama di Malaysia, karena sejauh ini saya masih tinggal dan kerja di Malaysia. Nanti kalau ke yang lainnya mungkin saya ceritain juga. Ya itu aja. Sampai jumpa di konten-konten lainnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.